Ulama Hanafiah mengatakan kecuali muka, tangan, dan telapak kaki boleh kelihatan. Jadi kalau perempuan itu pakai stokin misalnya, tidak pakai kaos kaki bahasa sana, itu tidak mengapa menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah masih mensahkan, masih membolehkan perempuan atau sesiapapun sembahyang, perempuan bukan laki-laki, perempuan sembahyang dengan tidak tertutup seperempat daripada aurat. Kalau masih kurang daripada seperempat masih sah lagi sembahyang. Mazhab kita tidak. Mazhab jumhur harus seluruh anggota tubuh, yang boleh ternampak itu hanya muka dengan telapak tangan saja. Jadi kalau seperti yang Tuan Haji katakan tadi, itu duduknya sampai ke sini. Kalau duduk sampai ke sini, tapi baju panjang tutup tangan semuanya itu tak masalah. Tapi kalau dari sini ke muka, siku kelihatan, lengan kelihatan. Nah, kalau macam itu mana boleh. Jadi macam mana mengatasinya? Cari kain, masuk ke dalam kain, diselimutkan kain dijahit. Kan kadang-kadang orang kedinginan macam kedinginan, ambil kain laki-laki itu. Oh susah lah memang. Pikir sini lah macam mana cara mengaturnya supaya tangan tidak akan terkeluar. Kalau tangan doa Allah Akbar terus terkeluar macam itu, memang confirm sembahyang batal. Kalau seandainya terbuka tersingkap, dah elok dah. Tuan ni keburu-buru. Tuhan keburu-buru sembahyang karena muadzin kamat terlalu cepat. Maka Tuhan pun letak kain tak kemas mana. Allahu Akbar. Allah lihat angin kipas. Itulah dia tidur Allah. Kalau seandainya pada masa kain tadi itu terjatuh dan kita boleh betulkan dalam secepat kilat, dalam secepatnya sembahyang tidak batal. Kalau kita boleh betulkan, misalnya tadi kain masjid terus terbuka, kita betulkan kembali dan anggota kita tertutup, itu tidak batal. Tapi kalau seandainya terbang di bawah kipas, itu kita kena kejar jauh. Itu kalau macam itu memang batal sembahyangnya. Oke, silakan. Tuh, tetangga jauh. Tunggu sebentar. Pada masa amalan sunnah malam, mana yang lebih afdal? Beramal innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Satu, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Di situ tidak ada pembatasan dengan jenis amalan saleh apa yang kita laksanakan. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat, dan laki-laki dan perempuan yang berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya pun juga tidak dibatasi dengan bentuk zikiran dan amalan yang seperti apa, pun juga umum. Makanya itu kita tidak boleh membid'ahkan dan mengatakan sesat kepada orang yang beramal pada tiap malam dengan bertasbih sampai 1000 kali misalnya. Atau istighfar. Kenapa? Sebab itu masih tercakupi dalam firman Allah yang berbunyi uzkurullah dzikran katsira. Ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. 1000 banyak, 3000 lebih banyak, 10.000 lebih banyak. Sayyidina Abu Hurairah bertasbih sebanyak 12.000 kali tiap hari. Kata beliau, aku beristighfar sejumlah bilangan, bertasbih sejumlah bilangan dosa kesalahanku. Padahal pasti beliau tidak akan terbagi dengan kesalahan sebanyak itu. Kesalahan yang mereka maksud lengah, lalai, takbir Allahu Akbar, handphone tak dimatikan waktu sembahyang, ngek ngok, ganggu. Tadi pada waktu di Petronas tenggelam orang semuanya. Ada tak pada masa pertandingan Pahang melawan Kelantan yang dengan pemain kesebelasan yang 22 pemain, ada tak yang bawa handphone pada masa bertanding? Tak ada. Bagaimana pemain bola sepak boleh meraihkan padang berbanding dengan kita tidak boleh raihkan masjid? Terganggu. Itu kesalahan yang seumpama kita. Nah jadi zikir sebanyak-banyaknya, amalan sebanyak-banyaknya, tidak ada larangan. Tapi dalam waktu yang sama antara satu dengan yang lain kadang-kadang punya keinginan. Jadi rasa-rasa lebih nyaman kalau kita pada waktu bersalawat, rasa-rasa lebih khusyuk kalau pada waktu kita bertasbih. Nah, jadi yang paling afdal ikut keadaan individu masing-masing.
Mungkin situ kalau pada tuh sembahyang semangat sekali sampai 2-30 rakaat. Sementara kalau dengan teman yang satu baru 2 rakaat sudah. Rakaat pertama saja 3 kali menguapnya. Bukan 3 kali sujud dan 3 kali menguapnya. Tapi kalau untuk urusan puasa, Senin Kamis, puasa 11, puasa 13, 14, 15, ayam al-bid, puasa Asyura, puasa hari Arafah, puasa Syawal, puasa Rajab. Masya Allah itu urusan puasa hebat betul. Yang paling awalnya puasa. Anda dengan seseorang malam bangun, daripada malam cicing Facebook, email, tak tidur, sembahyang. Orang yang susah tidur, bawa sembahyang, cepat tidur. Tak percaya boleh coba saja nanti malam. Tapi kalau tadi tidur, bawa menggelamun, pikir ini, tak boleh tidur. Bawa saja berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tak lama mana mata. Dan muak tidur. Kenapa? Sebab setan kalau pada saat tengok kita berzikir, dia lebih elok bagi kita tertidur daripada tengok kita berzikir. Makanya dia pada masa kita berzikir, dia tiup-tiup mata kita supaya kita tertidur pada tidur. Tapi kalau pada waktu kita nonton bola sepak,